Di tanggal 8 April 2025, gue akhirnya ulang tahun ke 20 tahun. Dan di video kali ini, gue akan share 20 pembelajaran yang gue dapatkan selama 20 tahun hidup di dunia ini. Dulu, gue merupakan orang yang antisosial. Gue nggak secure dengan identitas diri gue sendiri. Dan bahkan gue nggak punya tujuan hidup. Tapi semua berubah waktu kelas 3 SMP, di mana gue mulai explore dan belajar banyak hal. Waktu itu, gue explore sangat banyak skill baru. Gue belajar gimana caranya bikin website. Gue belajar copywriting. Gue coba untuk jual produk digital. Gue jualan baju bayi. Gue coba bikin clothing brand. Dan beberapa skill lainnya gue pelajari kayak public speaking dan juga investasi. Dan di umur 16 tahun, gue jadi seorang research analyst dan juga student ambassador di salah satu company edutech terbesar di Indonesia. Dan selama SMA dan kuliah, gue aktif jadi ketua organisasi. Supaya kalian nggak nunggu terlalu lama, kita langsung masuk ke pembahasannya. Ini 20 pembelajaran yang gue pelajari selama 20 tahun hidup. Nomor 1, kalau gue tanya ke kalian, apa satu resiko paling besar yang setiap dari lu bisa ambil sebagai seorang manusia? Mulai bisnis terus bangkrut, mulai investasi terus rugi, atau mulai content creating terus diomongin orang? Apa resiko paling besar di hidup ini? Jawabannya kalau misalnya di finance, itu adalah the risk of doing nothing. Resiko terbesar yang bisa kita ambil sebagai seorang manusia adalah dengan cara kita berdiam diri. Karena kita sebagai manusia, kita melakukan dua aktivitas utama, produksi dan juga konsumsi. Yang artinya, kalau misalnya kita berdiam diri, kita lagi nggak memproduce value apapun. Tapi kita sebagai manusia, kita perlu terus konsumsi. Kebutuhan sandang pangan papan setiap hari harus terpenuhi. Kalau misalnya kita terus-terusan berdiam diri, artinya kita lagi nggak membuat sebuah value, kita tidak memproduce value apapun, tapi kita harus terus mengkonsumsi. Dan hasil endingnya, kalau kita tarik jangka panjang, hasilnya bakal defisit atau minus. 2. Percaya ke diri lu sendiri 100% setiap waktu. Satu fakta, satu kebenaran yang setiap dari lu perlu tahu adalah sebelum lu bisa achieve hal-hal yang besar di dunia ini. Pertama-tama, setiap dari lu perlu untuk percaya sama diri lu sendiri. Karena lu nggak akan bisa ngeyakinin orang untuk percaya sama diri lu kalau misalnya diri lu sendiri nggak percaya sama diri lu. Jangan harap kalau misalnya lu punya bisnis, lu nggak percaya sama bisnisnya. Orang mau taruh uang di bisnis lu. 3. Kalau lu suka dan terus-terusan salahin keadaan lu sekarang, hidup lu nggak akan berubah. Apapun yang terjadi di hidup lu, baik hal yang enak maupun enggak, lu harus bisa fokus dengan apa yang bisa lu kontrol. Lu perlu untuk cari best possible move yang bisa lu lakukan. Meskipun posisi lu mungkin lagi nggak enak, posisi lu lagi kejepit. Contoh, misal lu baru diputusin. Kira-kira apa best possible move yang bisa lu lakuin? Mungkin lu bisa ngemis-ngemis ke cewek lu supaya dia bisa balik. Mungkin lu bisa dengerin lagu-lagu galau yang bisa validasiin perasaan lu. Atau lu bisa pergi ke gym untuk bisa improve diri lu. Kira-kira best possible move mana yang paling bagus buat lu? Lu coba pilih itu dan fokus dengan apa yang bisa lu kontrol. 4. Kalau lu mau diri lu di masa depan berterima kasih ke diri lu yang sekarang, lu perlu untuk lakuin satu hal ini. Yaitu adalah lu perlu untuk mulai dan konsisten olahraga. Mulai bangun masa otot kalian. Mulai makan protein yang cukup setiap hari. Meskipun di awal-awal untuk biasain kebiasaan rajin olahraga, makan yang benar itu sangat susah. Tapi diri lu 20 tahun, 30 tahun lagi akan berterima kasih karena lu jaga kesehatan dari awal dan mulai olahraga dari awal. Soalnya dalam jangka panjang, habit ini bakal bawa lu ke kualitas hidup yang tinggi walaupun lu udah tua nanti. Dan kemungkinan kecil kalau misalnya lu dari kecil udah jaga habit lu, akan sangat susah untuk setiap dari lu waktu tua itu sakit-sakitan. 5. Cara terbaik untuk setiap dari lu bisa mengumpulkan kekayaan adalah lu perlu untuk mulai semudah mungkin. Lu bayangin lu lagi main bola salju. Lu gulung-gulung dari kecil, lu gulung terus ke tanah, ke salju. Lama-lama akan jadi luar biasa besar. Konsep ini dalam investasi namanya snowball effect atau compounding interest. Yang artinya kalau misalnya lu mulai investasi, semudah mungkin hasil di akhirnya akan luar biasa besar dibanding lu mulai di tahun-tahun setelahnya. Karena modal yang lu keluarin akan menghasilkan cuan. Dan modal dan cuan yang udah dihasilin dari investasi ini, kalau diputar terus, akan menghasilkan cuan lagi. Itu sama kayak bola salju yang semakin lama semakin besar. Dan telat 1 tahun, hasilnya itu bakal luar biasa beda jauh. 6. Gue nggak peduli lu umur berapapun. Tapi kalau bisa, lu semudah mungkin mulai satu kebiasaan ini. Yaitu adalah habit untuk mulai menyisihkan untuk lu bisa mulai investasi. Memang gue tahu, yang namanya investasi itu capital game. Semakin besar modal kita yang kita masukkan ke instrumen investasi, semakin besar juga hasil yang bisa kita hasilkan. Tapi poin gue di sini, ketika lu di bawah umur 20 tahun atau 20 tahun awal, lu perlu untuk biasain habit menyisihkan untuk lu bisa mulai investasi. Karena gue lihat banyak banget orang nggak bisa punya habit untuk sisain uangnya. Akhirnya setiap bulan ketika mereka dapat income, uangnya selalu habis dari bulan ke bulan dan mereka nggak punya simpanan. 7. Kalau setiap lu mau ningkatin kualitas hidup lu perlu untuk lakukan satu investasi ini. Kalau misalnya lu mau ningkatin kualitas hidup lu perlu investasi dengan return paling besar. Apa investasi dengan return paling besar? Yang cuannya bisa ratusan bahkan ribuan persen dari modalnya. Yaitu sesimpel lu perlu isi otak lu. Lu perlu untuk tambah pengetahuan lu perlu untuk tambah skill lu. Dengan kata lain, lu perlu investasi ke diri lu sendiri.
Lu bisa ikut courses, lu bisa ikut seminar, atau sekedar lu belajar dari YouTube. Satu pengetahuan baru setiap hari. Karena hal-hal itu adalah skill-skill yang bisa ngebantu lu untuk hasilin lebih banyak uang lagi. Atau bisa bantu lu juga untuk bisa maintain uang yang udah lu dapetin. 8. Kontrol pikiran lu untuk selalu menang. Ada riset yang nunjukin kalau misalnya setiap manusia itu diperhadapkan dengan 35.000 pilihan setiap hari. Yang artinya setiap dari lu bakal diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan setiap hari. Entah itu pilihan yang sadar ataupun nggak sadar. Di antara sekian banyak pilihan, pasti bakal ada pilihan-pilihan yang akan bikin lu nggak produktif, males-malesan, dan buang-buang waktu. Di sini, lu perlu untuk kontrol pikiran lu. Untuk selalu bisa menang lawan pikiran-pikiran yang nggak produktif. Pikiran-pikiran yang ngevalidasiin perasaan lu berlebihan. Pastiin lu kontrol pikiran lu 100%. Dan lu punya otoritas penuh atas pikiran lu untuk ambil keputusan-keputusan yang tepat. Keputusan-keputusan yang produktif. Dan lu selalu bisa menang lawan pikiran-pikiran yang nggak produktif. 9. Jangan pernah berharap 100% ke orang lain. Setiap dari lu perlu untuk taruh identitas lu dan juga rasa aman diri lu di diri lu sendiri. Jangan di orang lain. Kalau misalnya lu punya teman yang support lu waktu lu down, yang apresiasi lu waktu lu lagi perform, itu adalah hal yang bagus. Tapi itu pelan-pelan akan jadi nggak sehat dan akan jadi racun. Kalau misalnya lu 100% bergantung ke hal-hal itu. Karena dengan adanya atau tanpa ada temen lu harus tetap bisa punya confidence yang sama, lu harus bisa punya performa yang sama, tanpa perlu divalidasi oleh orang lain. Karena akan sangat nggak sehat. Kalau misalnya tanpa orang lain nyemangatin lu jadi down nggak karuan, lu jadi nggak semangat hidup. Jadi setiap dari lu perlu untuk build yourself up. Dan jangan pernah bergantung 100% ke orang lain. 10. Kasih standar yang luar biasa tinggi ke diri lu sendiri. Kalau misalnya lu ngerasa sekarang hidup lu tuh biasa-biasa aja, ada kemungkinan kalau misalnya selama ini lu kasih standar yang sangat rendah ke diri lu. Kalau misalnya lu kasih celah untuk lu setiap hari bisa ngelakuin yang seadanya, artinya lu nggak punya standar yang cukup tinggi untuk hidup lu. Dan dengan gitu, lu akan sangat susah untuk bisa achieve hal-hal yang besar. Lu perlu untuk atur standar yang tinggi dan juga habit-habit yang perlu lu biasain untuk lu bisa achieve hal-hal yang besar. Karena dengan lu punya standar yang tinggi atas diri lu sendiri, paling nggak, kalau misalnya lu udah usahakan yang terbaik, tapi apa yang lu pengen nggak tercapai, paling nggak lu bakal dapat hasil yang 11-12, yang sama tingginya hasilnya. 11. Stop pusingin omongan orang lain. Lu nggak akan pernah jadi orang yang percaya diri kalau misalnya lu terus-terusan pusingin omongan orang lain. Simpelnya lu nggak akan pernah mulai. Karena satu kebenaran yang setiap dari lu perlu untuk tahu adalah apapun yang kita lakukan di dunia ini akan selalu diomongin orang. Kita ngelakuin hal-hal yang baik, lu akan diomongin orang. Apalagi kalau misalnya lu ngelakuin hal yang buruk, itu pasti akan diomongin orang. Jadi di sini kebenarannya, selama lu punya dampak, selama lu punya impact, lu akan terus diomongin orang. Dan ketika kalian udah nggak lagi diomongin orang, artinya kalian nggak lagi punya impact di dunia ini. Dan keberadaan kalian itu nggak mengubah apapun yang ada di dunia ini. Jadi kalian perlu takut kalau misalnya nggak ada yang ngomongin kalian malah. Bukan takut diomongin. 12. Satu fakta pahit yang setiap dari lu perlu untuk tahu adalah nggak ada yang bener-bener peduli sama diri lu. Lu perlu untuk lawan rasa malas lu segera. Dan fokus untuk improve diri lu setiap hari. Karena di masa depan, nggak ada satu orang pun yang bakal selamatin diri lu. Kalau misalnya lu terus males-malesan. Alasannya kenapa? Bukan karena orang-orang ini nggak baik. Karena setiap orang itu punya kepentingannya sendiri, punya kesibukannya sendiri, dan nggak punya waktu terus-terusan 24 jam untuk motivasi lu, untuk bantu lu. Jadi kalau misalnya lu sendiri nggak mau mengusahakan yang terbaik untuk diri lu, nggak ada lagi orang yang mau nolong lu. Kalau misalnya lu masih males-malesan, lu perlu untuk segera stop kebiasaan males-malesan itu. Dan fokus untuk improve diri lu sendiri. 13. Berani untuk ngomong enggak. Kalau misalnya ada satu skill yang setiap anak muda di bawah 20 tahun perlu untuk pelajari, skill itu adalah skill untuk menolak. Skill untuk berani ngomong enggak. Karena dengan mengiyakan semua tawaran yang dikasih ke lu lagi otomatis menghancurkan hidup lu sendiri. Setiap dari lu itu punya energi dan juga waktu yang terbatas. Dan setiap manusia itu cuma bisa ada di satu tempat di satu waktu. Yang artinya, lu nggak bisa mengiyakan semua tawaran yang dikasih ke lu. Dengan lu mengiyakan sesuatu, artinya lu lagi menolak hal yang lain. Kalau misalnya lu lagi ngomong iya ke istirahat, artinya lu lagi nolak untuk kerja. Dan sebaliknya juga sama. Banyak tawaran-tawaran di dunia ini yang akan ganggu lu untuk sampai ke tujuan lu. 14. Move on. Buat setiap dari lu yang susah untuk move on, ada satu kebenaran yang setiap dari lu perlu untuk dengar. Lu perlu untuk move on dan hidup di masa sekarang. Hidup di hari ini. Mungkin di masa lalu, lu pernah happy, lu pernah berhasil, lu pernah sama orang yang bikin lu happy. Dan mungkin kondisinya sekarang semua itu udah over, udah berakhir. Tapi lu masih pikirin tiap hari hal-hal yang di masa lalu itu. Dengan lu terus pikirin hal-hal yang di masa lalu,
entah itu kesuksesan kalian ataupun mantan kalian, kalau lu nggak bener-bener move on, lu nggak akan pernah bisa grow. Karena satu-satunya cara untuk setiap dari lu bisa grow adalah lu fokus dengan apa yang ada hari ini. Lu lakukan yang terbaik yang lu bisa lakuin di hari ini. Karena yang namanya masa lalu itu nggak akan pernah bisa diubah, dan lu bisa ubahnya sekarang di hari ini. Lu mau bikin masa depan lu itu terus berkembang atau stuck, itu keputusannya ada di sekarang. Jadi pastiin setiap dari lu itu move on dari masa lalu dan fokus di masa sekarang. 15. Kalau setiap dari lu terus untuk nunggu motivasi, lu nggak akan pernah bisa mulai. Banyak orang kalau misalnya mau kerja, itu nunggu termotivasi dulu. Entah mereka coba untuk naikin mood mereka coba untuk dengerin musik, mereka coba untuk nonton film dulu, coba scroll TikTok dulu. Selama mereka nggak termotivasi, mereka nggak akan mulai. Padahal yang namanya motivasi itu datang tiba-tiba dan juga hilang tiba-tiba. Tapi yang namanya pekerjaan, kalau misalnya lu mau berhasil, lu perlu untuk konsisten dalam kerjain itu. Kalau misalnya lu mau badan jadi, badan bagus, lu harus latihan tiap hari. Nggak bisa nunggu waktu lu termotivasi aja. Lu perlu untuk disiplin dan juga konsisten. Tapi di sini banyak orang salah nangkep yang namanya motivasi. Mereka pikir, waktu mereka termotivasi baru mereka perlu untuk kerja. Tapi sebenarnya, motivasi itu bakal datang kalau misalnya meskipun lu lagi nggak pengen ngapa-ngapain, tapi lu tetap tanggung jawab dan juga kerjain apa yang lu perlu kerjain. Dari sana, lu akan mulai terbentuk percaya dirinya, dan dari sana motivasi bakal datang. 16. Kecepatan adalah hal yang sangat penting. Satu hal yang paling penting ketika lu coba untuk bikin bisnis, ketika lu coba untuk pelajari sesuatu, ketika lu coba untuk bikin konten, adalah yang namanya kecepatan. Kecepatan untuk eksekusi suatu ide, kecepatan untuk eksekusi suatu strategi, itu adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Semakin cepat lu eksekusi suatu ide, semakin cepat juga lu bakal dapat feedback dan juga outputnya. Dari sana, kalau misalnya output atau feedbacknya kurang bagus, karena lu udah cepat eksekusinya, lu bisa cepat perbaikin. Dan satu kebenaran yang setiap dari lu perlu tahu tentang kecepatan, kalau misalnya lu nggak cepat, lu akan kalah persaingan dengan orang lain. Karena dunia ini moving dengan sangat cepat. Yang namanya teknologi ada update setiap hari. Kalau misalnya lu lambat, lu santai-santai, lu akan kalah persaingan dengan orang-orang lain. 17. Keep yourself accountable. Lu akan dikontrol oleh orang lain kalau misalnya lu nggak bisa kontrol diri lu sendiri. Kebanyakan orang itu cuma disiplin karena mereka takut akan suatu hukuman. Mereka takut dimarahin, mereka takut dijudge. Takut nilai jelek lah kalau misalnya dia sekolah. Takut dimarahin bos. Pokoknya takut dinilai orang. Tapi begitu lu udah sampai rumah, nggak ada yang ngawasin lu. Lu balik lagi ke habit lu yang nggak produktif. Kalau misalnya lu nggak mau dikontrol sama orang, dan lu mau punya 100% kontrol atas diri lu sendiri, lu harus punya yang namanya self-accountability. Lu harus bisa tanggung jawab dengan setiap aksi dan juga reaksi yang lu lakuin. Pastiin setiap intensi lu, apa yang lu lakuin dan apa yang lu omongin itu sama dan konsisten. Dari sana lu akan punya yang namanya self accountability yang semakin bagus setiap harinya. 18. Punya visi dan juga tujuan hidup itu sangat penting. Lu akan selalu hilang arah, lu akan selalu merasa hilang kalau misalnya lu nggak punya satu hal ini. Hal apa yang lu mau achieve dalam hidup ini, lu mau hidup yang seperti apa, lu harus bener-bener tahu apa yang lu mau. Lu harus punya tujuan dan juga visi dalam hidup ini. Karena tanpa itu lu cuma kerja dan lu akan selamanya merasa hilang. Karena lu nggak tahu arahnya mau lu bawa kemana hidup lu. Dengan lu punya visi, setiap kali lu ngerasa capek, lu ngerasa hilang, tapi lu tahu dan lu inget visi lu akan dengan gampang on track lagi. Lu akan dengan gampang termotivasi lagi. Dan hidup lu, karena lu udah tahu blueprintnya, lu udah susun hidup seperti apa yang lu mau, hidup lu nggak akan berantakan. 19. Jangan fokus dan juga desperate cari pacar. Fokus untuk improve diri lu sendiri. Lu attract dengan orang-orang yang mirip dengan diri lu. Misal lu cowok, lu lagi mau deketin satu orang cewek. Kalau misalnya lu jadi cewek ini, dengan segitu banyak opsi yang dia punya, lu bakal milih diri lu nggak? Setiap hari coba untuk nilai itu. Kalau misalnya jawabannya enggak, ya lu fokus untuk improve diri lu sendiri. Lu fokus untuk tingkatin value diri lu. Karena gimana caranya lu bisa dapet pasangan yang terbaik? Adalah dengan cara lu lakuin hal-hal di luar cari pacar itu sendiri. Lu fokus untuk improve diri lu fokus untuk tingkatin value lu. Dan dari sana, lu akan lebih gampang untuk dapat pasangan yang sesuai dengan lu. 20. Lakukan apa yang lu mau sekarang. Kalau misalnya lu masih 20 tahun ke bawah, lu perlu untuk lakuin ini sekarang. Yaitu lakuin apa yang lu mau sekarang. Dengan lu masih muda, umur di bawah 20 tahun atau 20 tahunan, tanggung jawab lu masih kecil. Jatah gagal lu masih murah. Kalau misalnya lu mulai sesuatu dan gagal, lu nggak perlu bayar harga yang semahal itu. Karena lu masih muda, lu nggak punya tanggungan, lu nggak punya anak istri, jadi harganya murah kalau misalnya lu gagal. Jadi lu perlu lakuin apa yang lu mau sekarang. Waktu lu masih muda, lu mau bikin clothing brand, mulai. Lu mau bikin konten, mulai. Karena begitu lu tua, umur lu tambah setiap hari, tanggung jawab lu akan semakin besar. Lu nanti udah punya anak, lu punya tanggungan anak sama istri lu. Kalau misalnya lu mulai bisnis dengan resiko yang besar di umur itu, kalau sampai bisnis ini nggak jalan dan akhirnya bangkrut, anak sama istri lu bisa jadi nggak makan. Jadi ambil resiko sebesar mungkin waktu kalian masih
masih muda. Waktu tanggung jawab kalian belum besar. Itu tadi 20 pembelajaran yang gue dapatkan selama 20 tahun hidup. Mungkin setiap dari kalian punya pembelajaran masing-masing yang udah lu dapetin selama lu hidup. Lu bisa share di komen di bawah. Dan kalau misalnya lu relate dengan beberapa poin yang udah gue bahas, lu bisa ceritain juga di komen. Gitu aja video hari ini. Thank you for watching. Kalau misalnya lu ngerasa video ini bermanfaat, lu bisa share. And yeah, that's all.